It's okay Harimau Malaya, yang penting dapat naikkan sedikit poin. Terlepas dari pertandingan, saya heran melihat supporter Malaysia dan India kenapa banyak kemiripan. Dipimpin wasit dari Indonesia Thoriq Al-Khattiri, ini dia hasil Indonesia versus Malaysia di FIFA Matchday di Stadion Gachibowli, Hyderabad, India, Senin 18 November 2024. Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, berhasil mencuri poin di kandang Harimau Biru, julukan timnas India. Malaysia unggul lebih dulu pada menit ke-19 oleh Paulo Josue. Stormer Dorius memanfaatkan kesalahan kiper India Gurpreet Singh Sandhu yang terlalu maju melewati kotak penalti. Tuan rumah India menyamakan skor 1-1 lewat gol Rahul Beke pada menit ke-39. Dengan hasil ini Malaysia dipastikan meningkat ranking FIFA. Pasalnya tim yang dihadapi peringkat lebih baik dibanding Malaysia. India menempati ranking FIFA di urutan ke-125, sedangkan Malaysia berada di peringkat ke-133. Bahkan ranking FIFA Malaysia naik beberapa peringkat, sebab di laga sebelumnya yang digelar pada Kamis 14 November 2024, tim asuhan pelatih Pau Marty itu mengalahkan Laos dengan skor 3-1 di pertandingan yang berlangsung di Stadion Pat Bangkok, Thailand. Di dua pertandingan internasional friendly match ini, Malaysia menurunkan skuad terbaiknya. Pemain-pemain senior seperti Sapawi Rashid, Dian Cole, Daniel Teng, serta Sergio Aguero serta Stuart Wilkin diturunkan sejak awal. Sejumlah pemain muda juga dimainkan, di antara Alhian Rashid, Hakim Rosli serta Harith Haikal dan Pervis Tony. Khusus pertandingan menghadapi India, 3 pemain GDT tidak diikutsertakan karena dipanggil klubnya. Mereka adalah Matteo Davis, Feroz Bahrudin, dan Arif Aiman Hanafi. Dengan kemenangan versus Laos dan menahan imbang India, peringkat FIFA Malaysia menjauh dari timnas Indonesia hingga beberapa peringkat. Namun jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 19 November 2024, ranking timnas Indonesia akan melejit dari 135 melalui ranking FIFA Malaysia. Berikut komentar rakyat Malaysia setelah berhasil menahan imbang timnas India atau Harimau Biru di kandang mereka sendiri pada lanjutan FIFA Matchday mereka tadi malam. It's okay Harimau Malaya, yang penting dapat naikkan sedikit poin. Terlepas dari pertandingan, saya heran melihat supporter Malaysia dan India kenapa banyak kemiripan. Hasil imbang melawan India di kandang mereka adalah hasil yang patut dipuji, dan saya memuji upaya tim Pau Marty Vincent. Meskipun demikian, ada penyesalan tentang peluang yang disia-siakan, terutama pada akhir pertandingan. Momen-momen penting termasuk sundulan Fergus yang hampir hilang, upaya di atas kepala Sapawi yang berani, dan tantangan fisik Daniel Teng yang berjalan tanpa konversi. Tim menunjukkan upaya yang patut dipuji, namun mereka akhirnya dikecewakan oleh kurangnya keberuntungan. Yang mengatakan poin penting yang menjadi perhatian adalah dinamika babak pertama. Tim Malaysia mengakui terlalu banyak ruang. Kemungkinan India untuk membangun irama melalui kepemilikan bola dan umpan pendek yang cepat. Lapse taktis yang berarti bahwa satu kesalahan kecil dapat dikapitalisasi, dan yang persis seperti yang terjadi dengan India mencetak gol melawan lari permainan. Terlebih lagi, frekuensi umpan mundur terutama ke penjaga gawang merupakan sumber frustasi. Ada peluang yang tersedia di posisi yang lebih maju dan yang diabaikan. Pemain seperti Hakimi dan Fajrul Amir masih membutuhkan paparan yang signifikan di tingkat internasional untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kematangan taktis mereka. Saya merenungkan garis waktu untuk mengintegrasikan pemain warisan tingkat atas ke dalam skuad nasional, karena pengalaman mereka bisa sangat berharga. Malaysia harus memperbanyak menaturalisasi keturunan Bangladesh supaya bisa menang melawan serumpun India.
Pusing juga mikirin taktik yang mereka mainin. Ini yang kita mau agar lawan kita tidak bisa membaca taktik kita. Tim sendiri pun tak bisa tebak mau lewat mana. Pertahanan permainan seperti ini untuk meraih kesuksesan di masa depan. Babak kedua tadi entah main bagus atau India lebih buruk dari kami. Bisa dibilang kami menguasai permainan babak kedua, tapi tadi tidak beruntung. Senam jantung last minute. Oke dah, itu Sri. Awai pula, good job Harimau Malaya. Padu Bangla punya mes nih. Grup derby ini seketat Piala Dunia 2300. Tak kesah apa, yang penting bagi aku Malaysia mampu ikat India 1-1. Nak ingat sampai bila pun. Inilah kejayaan kita, mampu membuktikan kepada dunia kita dapat menahan gergasi Asia yang sebenarnya secara otomatis skuad kebangsaan kita sejajar dengan Argentina. Spanyol tak sabar ambil piala merdeka. Babak kedua yang bagus, hanya jika kami mengkonversi peluang itu akan menjadi 3-1, 4-1. Bagaimanapun pertandingan daya bagus untuk tim, banyak yang harus diperbaiki. Ayo Harimau Malaya. Luar biasa, India berhasil menahan imbang King Malaysia. Banyak peluang di second half, kena tiang La Ade dengan dia peluang Pawi. Fokus AFF plak Malaysia. Tim B Malaysia bisa imbang lawan laga away. No GDT player, no problem. Saatnya Datuk Hamdin mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada Datuk Ira Yusof Mahadi untuk menguasai keluarga. Main strike sangat kurang kreatif. Not bad, tahniah Harimau Malaya. Sayang Fergus kena tiang menit akhir kalau tak boleh menang. Serasa pengen ngajak mereka bersaing sama tim pabrikku ketika mereka melihat bermain. Minimal seri dari Kebantai Konoha sama Arab 4-0. Aguero, Ting, Wilkin dan Coles bagus. Tierney dan Fajrul adalah bintang baru yang sedang naik daun. Selamat Malaysia karena berhasil menggambar melawan saudaramu India begitu manis. India adalah kerabat Malaysia yang sebenarnya. Selamat tim Harimau Malaya. Semoga mendapatkan skuad terbaik menghadapi Piala ASEAN bulan depan. Fajrul Amin, selamat atas kinerja Anda yang tak kenal lelah dan putus asa. Layak bermain untuk tim nasional. Selamat sekali lagi. Kok guna player full Belanda tapi masih di bawah tapak kaki Malaysia. Debat seri dengan India pun dah oke, dan sebenarnya kena ingat ke player kita ada yang cedera. Cuma sayang last minute tuh bila kena tiang pula.